Tadi kita udah sama-sama lihat ya, apa aja yang bisa teman-teman Shopee Sellers persiapkan dan lakukan nih menjelang Big Ramadan Sale 2023 nanti. Dan bagaimana teman-teman bisa memaksimalkan fitur sosial yang ada di Shopee. Di sesi kali ini kita akan sama-sama lihat ya, kira-kira strategi apa aja nih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan nilai penjualan di toko kita. Nah, kenapa penting buat kita bahas supaya teman-teman bisa memaksimalkan lagi keuntungan tokonya dengan biaya dan effort seminimal mungkin. Jadi kalau kita bisa lihat nih di rumus yang di atas teman-teman Shopee Sellers ya, itu ada rumus-rumus tuh, jangan pusing dulu ya. Nah di situ kita bisa lihat ya teman-teman logikanya. Semakin tinggi jumlah pembeli ya teman-teman, semakin tinggi frekuensi pembelian per pembeli, terus semakin tinggi juga ya nilai rata-rata perpesanannya, otomatis semakin tinggi juga nanti nilai penjualan di toko kita. Fokus kita di sesi kali ini adalah bagaimana teman-teman Shopee Sellers bisa meningkatkan ya frekuensi pembelian di toko teman-teman dan bagaimana teman-teman bisa meningkatkan nilai perpesanan yang ada di toko teman-teman Shopee Sellers. Sekarang kita lihat dulu ya, kenapa nih penting untuk kita meningkatkan frekuensi pembelian di toko kita. Sebagai pelaku bisnis, wajar ya kita mengeluarkan biaya marketing untuk ngedatengin pembeli baru nih yang nanti akan berbelanja di toko kita. Seperti yang bisa kita lihat nih, skema di depan ya, jadi ada toko Y, mengeluarkan biaya marketingnya itu dengan cara mengikuti campaign di Shopee. Jadi mengeluarkan biaya sebesar 5 juta rupiah nih. Tapi dari hasil mengikuti campaign ini ya, Tokoye itu berhasil mendatangkan 1.000 pembeli baru ya teman-teman Shopee Sellers. Dan berhasil mengalami kenaikan total penjualan hariannya itu sampai 3 kali lipat dari biasanya. Nah dari sini fokusnya ya dari Tokoye ini adalah untuk mendatangkan satu pembeli baru ya dia harus mengeluarkan Rp5.000. Kalau misalnya pembeli-pembeli tadi itu hanya berbelanja satu kali saja, maka biaya akuisisi yang dikeluarkan Tokoye itu akan tetap di angka Rp5.000 gitu. Nah, lain halnya kalau pembeli-pembeli tadi itu berbelanjanya sampai 2 kali. Jadi belanjanya sekarang terus nanti belanja lagi gitu ya. Ternyata biaya akuisisinya itu akan turun teman-teman. Jadi 2.500 per pembelian. Bayangkan. Kalau pembeli-pembeli tadi itu berbelanja sampai 10 kali. Ternyata biaya akuisisi yang dikeluarkan oleh Tokoye itu menjadi lebih kecil lagi. Menjadi Rp500 per pembeli. Dari sini kita bisa tarik kesimpulannya ya. Kalau kita sebagai pemilik toko di Shopee gitu ya, pelaku bisnis harus cermat nih dalam mengefisiensikan biaya marketing yang kita keluarkan. Karena semakin tinggi biaya akuisisi yang kita keluarkan ya teman-teman, maka semakin kecil juga nanti keuntungan yang kita dapatkan. Nah di sini salah satu cara yang bisa teman-teman lakukan ya untuk menekan biaya akuisisinya, yaitu dengan fokus kepada repeat buyer di toko teman-teman Shopee Sellers. Apa sih repeat buyer itu gitu ya? Repeat buyer itu adalah pembeli yang sudah berkali-kali berbelanja di toko kita. Kita bisa bilang pelanggan setia toko kita lah ya. Nah ternyata repeat buyer ini punya banyak banget manfaat nih teman-teman Shopee Sellers untuk toko kita. Yang pertama, karena kita nggak perlu keluarin biaya promosi sebesar ketika kita ingin mendapatkan pembeli baru, otomatis biaya yang dikeluarkan menjadi lebih sedikit ya. Yang kedua, biasanya nih repeat buyer ini itu sudah kenal dengan toko kita. Sudah puas gitu ya dengan pengalaman berbelanja yang dialami, puas dengan pelayanannya gitu, puas dengan produknya. Mereka biasanya besar kemungkinannya untuk datang belanja lagi dan lagi di toko kita. Bahkan berdasarkan data dari kita ya, kebanyakan nilai rata-rata pesanan repeat buyer ini itu lebih tinggi dari pembeli baru yang baru berbelanja. Gitu. Dan bahkan ya mereka juga bisa jadi agen marketing gratis kita gitu karena mereka bisa promoting toko kita ke calon-calon pembeli kita yang lain. Nah, dari hal tadi itu akan turut berkontribusi terhadap tingginya tingkat konversi di toko kita. Itu dari repeat buyer doang. Nah, kalau tadi kita sudah lihat ya, kenapa sih kita harus meningkatkan frekuensi pembelian di toko kita? Sekarang kita lihat strateginya. Gimana kita bisa meningkatkan frekuensi pembelian di toko kita. Jadi ada 2 nih teman-teman strateginya yang bisa kita fokuskan ya. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan kepuasan pelanggan di toko teman-teman Shopee Sellers. Dengan cara apa? Ya kita berikan pengalaman berbelanja yang memuaskan. Mungkin kita bisa taruh dulu ya point of view kita sebagai seorang buyer, kita juga pasti belanja ya teman-teman, kita juga pasti konsumen gitu kan. Ketika kita puas dengan pembelanjaan kita gitu ya, puas belanja di toko
tokonya, dengan pelayanan tokonya gitu kan. Nah, biasanya besar kemungkinan kita akan datang lagi, belanja lagi di tokonya gitu. Jadi kita mau meningkatkan frekuensi pembelian itu dari memberikan pengalaman belanja yang memuaskan. Lalu cara yang kedua, kita bisa membina interaksi yang erat nih dengan para pelanggan kita. Biar apa gitu ya? Biar pelanggan kita atau pembeli kita itu semakin kenal dengan toko kita. Kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Dengan harapan semakin erat nanti hubungan emosionalnya nih dengan toko kita. Kenapa gitu ya? Supaya toko atau brand kita itu menjadi top of mind brand di kepala para pembeli atau pelanggan kita. Top of mind brand itu apa? Jadi ketika mereka ingin mencari suatu produk, mereka ingin membeli suatu produk, yang pertama kali mereka ingat adalah toko kita. Mereka nggak cari dari toko lain, karena mereka udah sepercaya itu gitu ya. Oke, nah teman-teman itu bisa membina interaksi yang erat dengan pelanggan ini dengan fitur yang ada di Shopee yaitu chat broadcast. Nah sekarang gimana kita bisa memberikan pengalaman berbelanja yang memuaskan melalui penilaian produk. Pertanyaannya, seberapa sering kita fokus nih sama masukan-masukan yang ternyata bisa kita dapetin dari penilaian produk di toko kita. Karena seperti yang kita ketahui ya, penilaian produk ini kan diberikan oleh pembeli setelah mereka membeli produk kita gitu ya. Berupa skala bintang 1-5, di mana bintang 5 itu paling puas. Jadi pembeli itu paling happy gitu kan ya teman-teman. Dan penilaian produk ini itu bisa dilihat sama pembeli kita dan bahkan calon pembeli kita dari halaman pencarian produk sampai halaman rincian produk. Jadi kelihatan nih ratingnya gitu ya. Dan ini bisa mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang nih sebelum membeli suatu produk gitu. Nah di sini ya pada penilaian produk seperti yang kita ketahui ya, kalau misalnya pembeli itu memberikan rating 3-5 ya, maka itu akan masuk ke dalam keseluruhan perhitungan nilai produk tersebut. Tapi kalau misalnya pembeli memberikan rating rendah gitu ya, di bintang 1 atau 2, pembeli itu akan diminta untuk memberikan rincian penilaian pada 3 kategori. Jadi ada pada kategori kualitas produk, pada pelayanan penjual, dan pengiriman oleh kurir. Nah sekarang saya mau lurusin nih beberapa mitos gitu ya teman-teman ya, yang mungkin banyak beredar di kalangan teman-teman Shopee sellers gitu. Oke, nah mitos yang pertama, kalau misalnya ada pembeli ya yang kasih penilaian rendah ya atau rating 1-2 gitu kan pada bagian pengiriman oleh kurir, itu akan masuk nih ke dalam keseluruhan perhitungan nilai produk kita. Jadi bikin nanti nilai produk kita jadi jelek gitu ya, jadi buruk. Nah ini adalah mitos ya teman-teman, karena faktanya itu tidak akan masuk ke dalam keseluruhan perhitungan nilai di penilaian produk yang ada di toko kita gitu. Jadi nanti justru akan muncul ya tulisan penilaian kurang baik karena layanan jasa kirim. Nah, di sini itu Shopee berusaha untuk fokus juga ya ke hal-hal kecil seperti ini supaya penilaian produk ini jadi lebih fair nih untuk teman-teman Shopee sellers. Oke, jadi yang tadi kita udah bahas mitos soal penilaian produk, sekarang kita bahas mitos gimana biasanya teman-teman Shopee sellers atau penjual di Shopee itu menangani pembelian yang buruk di toko teman-teman penjual. Jadi kebanyakan ya udah cukup umum, cukup awam gitu ya, cukup lazim. Penjual itu akan berusaha untuk meminta maaf dan memberikan voucher sebagai kompensasi nih ketika mereka mendapatkan penilaian produk yang buruk gitu. Nah ini sebenarnya nggak salah ya teman-teman, tapi mungkin saya bisa bilang tidak cukup gitu. Kenapa? Karena cara ini, dua ini itu hanya fokus kepada penyelesaian jangka pendek aja. Atau kita bisa bilang corrective ways. Sedangkan yang kita inginkan kejadian ini ya, apapun itu penilaian buruk tersebut itu tidak terjadi lagi ke depannya. Karena kan mempengaruhi penilaian produk kita gitu ya. Nah, daripada kita fokus kepada cara jangka pendeknya gitu ya. Nah, kita bisa fokus ke penanganan jangka panjangnya atau preventive ways-nya. Kita bisa lihat contoh kasus di depan ini. Jadi ada toko sukses selalu gitu ya. Nah, jadi di toko sukses selalu dia dapat penilaian buruk nih teman-teman Shopee sellers ya. Karena produk yang diterima oleh pembeli itu ternyata cacat, pecah.
Nah, daripada ya melakukan corrective waste seperti biasa yang dilakukan ya penyelesaian jangka pendeknya hanya dengan meminta maaf, terus memberikan voucher, sudah sampai di situ ya. Nah, untuk meningkatkan pengalaman berbelanja yang memuaskan, akhirnya toko sukses selalu coba untuk telisik nih, penyebabnya apa? Oh, ternyata setelah dicari tahu, ini tuh packernya, cara packingnya tuh kurang tepat. Terus packingannya ternyata masih kurang aman. Akhirnya mereka ganti packingannya. Mereka ganti bungkusannya gitu ya dengan yang lebih aman, dengan yang lebih sesuai dengan produk yang pecah belah ini. Atau misalnya teman-teman juga bisa trainingin lagi aja packernya supaya mereka bisa melakukan pengemasan yang lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya, tadi kan kita sudah gimana caranya ya, kita bisa meningkatkan frekuensi pembelian di toko kita gitu kan dengan memberikan pengalaman berbelanja yang memuaskan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membina interaksi yang kuat dengan pelanggan kita dengan fitur chat broadcast yang ada di Shopee. Nah, ini dengan chat broadcast, teman-teman bisa mengarahkan pembelinya untuk belanja lagi di toko teman-teman Shopee Sellers. Selain itu teman-teman juga bisa sertakan ya voucher, promosi yang eksklusif, yang menarik ya untuk bikin ya pembelinya teman-teman tuh akhirnya mau check out lagi produknya gitu ya. Dan pastinya dengan bantuan chat broadcast ini teman-teman bisa berhubungan langsung, berinteraksi langsung ya dengan para pembelinya teman-teman yang banyak itu tuh ya dengan cara yang lebih mudah. Oke, nah tadi kita udah bahas gimana teman-teman bisa meningkatkan frekuensi pembelian di toko teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagaimana teman-teman bisa meningkatkan nilai rata-rata pesanan di toko teman-teman. Jadi ada 2 strategi yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah teknik upselling. Jadi teman-teman bisa rekomendasikan variasi produk dengan nilai yang lebih tinggi ya kalau di teknik upselling. Dan yang kedua adalah teknik cross-selling, di mana teman-teman bisa merekomendasikan produk-produk pelengkap atau produk pendukung ya dari produk utama yang tadinya ingin dibeli oleh pembelinya teman-teman Shopee Sellers. Jadi 2 teknik ini ya, 2 strategi ini, kalau teman-teman terapkan di toko teman-teman, itu bisa memaksimalkan penjualan di toko teman-teman Shopee Sellers. Ini kita ilustrasikan sedikit gitu ya, biar apa sih teknik upselling itu. Kita pasti sering ya ke coffee shop ya teman-teman, ketemu baristanya bilang mau beli kopi, terus akhirnya baristanya bilang gini, Mbak mau nggak upsize? Ini ke ukuran yang lebih gede, tambah dikit aja nih biayanya, terus kita lagi ada promo ini gitu. Nah inilah yang dinamakan teknik upselling nih teman-teman Shopee Sellers. Nah sekarang kita lihat sama-sama bagaimana teknik upselling ini bisa memaksimalkan keuntungan di toko teman-teman Shopee Sellers. Jadi di depan ini ya, di contoh kasus ini kita bisa lihat ada 2 pembeli yang membeli varian body wash yang sama namun berbeda ukurannya ya. Nah untuk pembeli A itu membeli yang ukurannya 100 ml dengan harga Rp18.000. Sedangkan untuk pembeli B membeli ukuran 3 kali lipatnya nih. Teman-teman Shopee Sellers 300 ml. Tapi setelah dihitung ya, pembeli B itu membayarnya lebih sedikit karena dia hanya membayar Rp160 per milinya. Dan setelah dihitung kembali ya, penjual itu mendapatkan keuntungan lebih besar di produk 300 ml ini, hampir 3 kali lipatnya dari yang 100 ml. Nah dari sini mungkin kita bisa mulai menyediakan produk-produk yang ukurannya lebih besar ya dengan margin keuntungan yang lebih baik nih supaya teman-teman bisa memaksimalkan teknik upselling ini di toko teman-teman Shopee Sellers. Nah ini contoh penjual Shopee yang sudah menerapkan teknik upselling di tokonya. Jadi kita bisa lihat ya di sebelah kiri itu ada Unilever Indonesia. Jadi Unilever menerapkan tambah 1.000 dapat 2 varian produk yang sama. Nah ini juga salah satu teknik upselling. Nah yang kedua adalah Century ya teman-teman ya. Jadi Century itu dia menyertakan 2 varian ukuran berbeda nih dari vitaminnya. Jadi ada yang besar ada yang kecil. Terus dia kasih juga nih ya beragam voucher dengan promo diskon yang atau potongan diskon yang beragam. Dari sini biasanya pembeli itu akan lebih terdorong untuk check out produk yang lebih besar. Untuk dapetin apa? Dapetin potongan diskon yang lebih besar juga gitu. Nah dari sini ini salah satu pengaplikasian teknik upselling yang bisa kita temukan di penjual Shopee. Nah terus gimana kita bisa memaksimalkan teknik upselling ini di toko kita?
teman-teman bisa menerapkannya dengan voucher toko. Kenapa nih voucher toko bisa jadi teknik upselling yang tepat ya, yang bisa kita gunakan? Jadi ya ternyata dengan melihat nominal minimal belanja yang ada di setiap voucher, pembeli itu akan terdorong untuk melakukan pembelian lebih banyak lagi demi mendapatkan potongan atau promo yang lebih besar lagi. Gitu teman-teman. Jadi ini yang bisa mendorong pembeli tuh belanja akhirnya lagi dan lagi nih masukin ke keranjangnya gitu ya. Nah ini konsepnya itu mirip-mirip dengan upsizing kopi dari ukuran kecil ke ukuran besar tadi. Tadi kita udah bahas teknik upselling, sekarang kita bahas adeknya ya, teknik cross selling. Balik lagi ke ilustrasi kita teman-teman ketika kita di coffee shop tadi. Biasanya baristanya juga sering nawarin, Mbak red velvetnya nggak sekalian gitu ya. Mbak ini nggak mau sama cemilannya juga gitu kan, biar di check out berbarengan. Nah ini yang dinamakan dengan teknik cross selling nih teman-teman. Nah kenapa teknik cross selling itu bisa memberikan kita keuntungan yang lebih banyak lagi? Karena alih-alih pembeli itu hanya check out satu produk aja, mereka nanti akan berakhir nih check out produk-produk yang lain yang mendukung atau melengkapi produk utama yang tadinya ingin mereka beli. Gitu. Kunci dari strategi cross selling ini adalah bagaimana teman-teman Shopee sellers itu bisa memahami ya, mengerti kebutuhan dari pembeli di toko teman-teman Shopee sellers. Nah, ini saya mau kasih beberapa contoh ya, teman-teman supaya lebih ada bayangan lagi. Untuk produk pelengkap ya, kita bisa lihat biasanya orang-orang yang beli penyedot debu, sebenarnya mereka tuh butuh juga filter debunya. Jadi kita bisa tawarkan juga. Atau orang-orang yang beli reed diffuser ya, sekarang kan apalagi kemarin sempat zaman WFH ya, orang biar lebih fokus gitu kerjanya, mereka biasanya butuh juga tuh essential oil dan sticknya, jadi bisa kita tawarkan. Atau misalnya produk yang biasanya digunakan bersamaan, orang yang beli handphone gitu ya, sebetulnya biasanya mereka butuh juga casingnya gitu ya teman-teman, earphone-nya atau tempered glass-nya, kita tawarin aja semuanya gitu. Nah ini adalah salah satu contoh yang bisa teman-teman lakukan nih dalam teknik cross selling nih teman-teman. Nah ini dia ya, bagaimana teman-teman bisa memaksimalkan teknik cross selling di toko teman-teman dengan menggunakan paket diskon. Nah jadi di paket diskon ini sebenarnya teman-teman bisa membuat promosi ya dalam bentuk paket atau bundle produk yang ada di toko teman-teman Shopee sellers. Jadi mirip dengan teknik upselling, voucher toko tadi ya, kita pancing dengan nominal minimal pembelanjaan di voucher toko supaya pembeli check out lebih banyak produk. Nah sekarang kita pancingnya dari paket diskon, dari bundle. Kenapa? Yang tadinya mereka mau beli satu produk gitu, tapi setelah lihat loh, kenapa harus beli satu produk ya? Kan saya kalau beli 2 atau 3 produk dapat potongannya lebih gede. Gitu. Apalagi kok, ini ternyata butuh juga ya produk ini buat dimasukin potongannya lumayan lagi. Akhirnya mereka masukin lebih banyak produk ke dalam keranjang belanjanya nih teman-teman Shopee sellers. Nah, terdapat 3 tipe paket diskon yang bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan bisnis teman-teman dengan tipe produk yang ada di toko teman-teman Shopee sellers. Yang pertama adalah nominal diskon nih teman-teman ya. Jadi ini cocok untuk produk-produk yang teman-teman mau clearance sale. Gitu. Dan biasanya untuk produk-produk yang harganya relatif lebih mahal, cukup tinggi gitu ya. Yang kedua adalah persentase diskon teman-teman Shopee sellers. Jadi persentase diskon ini itu cocok banget untuk produk-produk yang serupa, sama gitu ya, mirip dengan harga yang relatif lebih rendah. Selanjutnya ada harga paket diskon. Nah ini cocok untuk produk-produk dengan kategori yang relevan. Biasanya digunakannya bersamaan gitu ya. Kalau kita bisa lihat nih contohnya, kalau misalnya kita masukin ke dalam paket diskon, ada atasan, kita masukin juga bawahannya. Atau kita masukin juga kardigannya gitu, atau tasnya. Jadi orang, apalagi cewek ya, ketika ngelihat, ih sayang banget nih cuma check out satu. Kalau misalnya saya check out yang lain juga ternyata dapat potongan lebih besar. Dan biasanya ya harga paket diskon ini cocok banget untuk produk-produk yang harga satuannya itu mahal, cukup tinggi gitu ya harganya. Nah ini teman-teman bisa sesuaikan lagi gitu ya dengan kebutuhan bisnis teman-teman. Tapi teman-teman cari tahu dulu kira-kira kebutuhan pembelinya teman-teman bagaimana di tokonya teman-teman Shopee sellers. Terus harga produknya seperti apa, disesuaikan lagi dengan budget promosi yang sudah teman-teman sediakan.
Oke deh, kalau gitu sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Saya Iman Hakiki. Dan juga saya Astri Ovi. Mengucapkan terima kasih atas hadirnya serta antusiasme semua Shopee Sellers. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Sampai jumpa lagi di acara Shopee Seller Conference berikutnya. Sampai jumpa dan selamat siang. Bye-bye. Ih, sebel. Kenapa? Butuh banyak transfer bank, biayanya mahal. Tenang, di Cbank biaya transfer gratis. Transfer lebih untung di Cbank. Nabung lebih untung di Cbank. Bunga tinggi hanya di Cbank. Lebih untung di Cbank. Transfer lebih untung di Cbank. Lebih untung di Cbank. Lebih untung di Cbank, transfer gratis. Sabun cuci mukamu bikin kulit ketarik dan kusam. Baru, Nivea Sparkling Bright Facial Foam pertama dengan Pearl Micro Serum. Membersihkan dan menutrisi hingga ke dalam pori. Awali kulit cerah alami dan kenyal mood dengan Nivea Sparkling Bright.